warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Gita Dwi Jiwanda Sofira, MKes. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu blok penyakit rongga mulut dan farmasi kedokteran gigi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Saya akan mulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari blok penyakit rongga mulut dan farmasi kedokteran gigi. Sistem pembelajaran pada blok ini terbagi menjadi kuliah pengantar, tutorial, dan keterampilan klinik dengan metode pembelajaran tatap muka, DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Blok penyakit rongga mulut dan farmasi kedokteran gigi merupakan blok wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi pendidikan dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas. Pada blok ini terdapat beberapa mata kuliah yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Blok penyakit rongga mulut dan farmasi kedokteran gigi memiliki 7 SKS yang terbagi pada beberapa kegiatan pembelajaran. Yang pertama kuliah pengantar, yang kedua tutorial, dan yang ketiga adalah keterampilan klinik atau praktikum. Pada kuliah pengantar, dosen akan memberikan materi singkat atau materi pengantar mengenai mata kuliah yang terdapat pada blok ini. Selanjutnya, kegiatan tutorial yaitu kegiatan diskusi kelompok dalam jumlah kecil yang menggunakan metode 7 jams dengan cara pembelajaran berdasarkan masalah atau PBL. Dan kegiatan yang terakhir adalah keterampilan klinik atau praktikum. Tujuan dari blok penyakit rongga mulut dan farmasi kedokteran gigi akan dijabarkan pada CPL sebagai berikut, yaitu menguasai konsep teoritis secara umum tentang ilmu biomedik, patogenesis penyakit, ilmu kedokteran praklinik, obat-obatan yang digunakan untuk penyakit gigi dan mulut. Sistem penilaian pada blok ini sesuai dengan yang tercantum pada RPS, yaitu penilaian dari tutorial, tes sumatif di akhir blok, dan ujian akhir dari keterampilan klinik dengan bobot masing-masing tutorial 20%, keterampilan klinik 30%, serta ujian akhir blok yaitu 50%. Pada akhirnya, blok penyakit rongga mulut dan farmasi kedokteran gigi bertujuan agar menjadi bekal mahasiswa sebelum menghadapi pasien secara langsung pada masa klinik nantinya. Baik, berikut merupakan cuplikan video proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka langsung sinkronos di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan, sudah kenyang ya? Oke, berarti sudah bisa menyerap materi yang baru ya? Oke. Praktikum kali ini kita akan membahas tentang penyakit rongga mulut. Apa yang akan kita lakukan di praktikum kali ini? Oke, akan saya jelaskan sedikit. Oke. Tujuan umum dari praktikum kita adalah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan intraoral dan ekstraoral dengan baik dan benar. Apa itu pemeriksaan intraoral? Pemeriksaan rongga mulut bagian dalam, kemudian pemeriksaan ekstraoral di luar lagi dari rongga mulut. Apa saja? Bisa mata, bisa hidung, bisa TMJ, bisa kelenjar limfa, ya. Selanjutnya tujuan umum yang kedua adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan lesi rongga mulut. Jadi nanti ada gambar lesi, kemudian itu yang akan kalian deskripsikan, ya, kalian gambarkan, ya. Oke, sebelum kita masuk ke dua praktikum ini akan ada beberapa penjelasan dulu. Yang pertama, praktikum pemeriksaan intraoral dan ekstraoral. Apa saja yang kalian lakukan? Yang pertama, pemeriksaan ekstraoral. Yang pertama wajah. Mungkin ada satu orang yang mau sebagai model? Ada yang mau sebagai model? Ada nggak? Ayo. Udah kamu aja ayo. Ini akan saya contohkan, tapi nanti berpasangan, ya, berpasangan. Oke, boleh duduk, silahkan. Oke. Yang pertama, pemeriksaan wajah simetris atau tidak. Adik-adik, untuk pemeriksaan wajah simetris atau tidak, kita lihatnya dari mana? Depan atau belakang? Depan. Oke, jadi posisi operator, saya operator. Ini kita anggap adalah dental chair, dental unit, ya. Berarti saya dari kanan, karena depan.
depan pasien. Nah, pasiennya akan menghadap ke depan, kemudian kita tarik garis lurus imajiner, simetris atau tidak. Ya, itu tuh pemisahan wajah. Jadi ini kita catat pemisahannya simetris atau asimetris. Menurut adik-adik ini si ganteng ini simetris atau asimetris? Asimetris. Kalau ada pembengkakan pada wajahnya itu pasti asimetris. Tapi kalau tidak ada pembengkakan biasanya simetris. Ya. Yang kedua mata, konjungtiva dulu. Kalau konjungtiva yang mana? Bagian bawah. Ya. Nanti hasil tulisannya apa? Anemis atau non anemis. Kalau anemis artinya pucat. Kalau non anemis artinya tidak pucat, merah seperti biasa. Kalau yang anemis ini biasanya kita temui pada pasien yang anemi, ya betul, perempuan biasanya, perempuan di usia produktif. Kemudian yang kedua kita periksa pupil, bagian pupil, pemeriksaannya menggunakan center, ya, menggunakan center. Jadi pasiennya disuruh relax dulu, melihat ke arah jauh, kemudian centernya kita arahkan ke pasiennya, kemudian setelah itu pasien diinstruksikan untuk melihat ke arah cahaya. Dari arah cahaya itu kita lihat pupilnya akan membesar atau mengecil. Kalau dia normal, dia akan mengecil melihat cahaya. Tapi kalau dia tidak normal, dia tidak akan melakukan reaksi apa-apa. Ya. Kemudian sklera, sklera itu bagian yang putih, bola mata bagian putih. Hasil pemeriksanya adalah ikterik dan non ikterik. Kalau yang ikterik itu dia putih. Kalau yang putih, yang bagian putihnya itu kalau dia ikterik berarti dia kuning. Pada pasien hepatitis. Tapi kalau dia non ikterik itu dia normal, kita normal, ya. Kalau dia ikterik bisa jadi dia karena alkohol juga bisa, ya salah satunya atau begadang. Tapi jarang, biasanya ikterik itu hanya pada pasien yang jaundice atau sakit kuning. Ya. Oke, selanjutnya bibir. Apa yang kita lihat dari bibir? Mau pakai behel? Oke. Bibir ini biasanya kalau pada kita melihat dia normal atau tidak, kompeten atau inkompeten adalah ketika mengantuk itu tidak ada paksaan. Coba kalian duduk dalam keadaan istirahat. Nah, tidak ada paksaan dia mengantuk. Tapi kalau pasien yang mohon maaf, yang rahangnya atasnya lebih maju, itu dia kita sebut dengan inkompeten. Kenapa? Karena dia butuh usaha untuk menutup bibirnya, gitu ya. Kalau kita kan normal langsung tutup gitu ya. Kalau yang kelas 2 biasanya itu dia punya usaha, jadi otot tonus bibir itu lebih mengeluarkan effort untuk menutup, ya. Selanjutnya bukan mulut. Nah, bukan mulut pasien, operator itu tetap berada di depan kanan si pasien. Kemudian pasien ini kita suruh buka mulut. Boleh buka mulutnya? Pelan-pelan. Boleh dibuka mulutnya. Nah, boleh ditutup lagi. Nah, kita lihat apakah pada saat membuka dan menutup itu satu garis maka dia normal. Kalau pada saat membuka segaris, pada saat menutup dia miring seperti ini, itu dia kita sebut deviasi. Tapi kalau pada saat membuka miring, menutup miring juga, itu namanya defleksi. Kalau misalnya normal, pada saat membuka dan menutup satu garis. Biasanya ini terjadi pada pasien yang clicking kayak gini, ya. Oke. Selanjutnya pemeriksaan TMJ. Nah, temporal mandibular joint, bukaannya simetris atau tidak, kemudian adanya clicking atau tidak. Kita membutuhkan stetoskop di sini untuk mendengarkan adanya clicking atau tidak. Mohon maaf ya, operator untuk mendengarkan clicking atau tidaknya dari belakang kanan pasien. Normally dia harus pakai stetoskop, ya. Mohon maaf, di depan telinga boleh dibuka mulutnya, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Normal. Tidak ada bunyi dan tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, untuk melihat deviasi atau defleksinya dari depan tadi, ya. Oke, selanjutnya adalah kelenjar limf. Kelenjar limf udah ada yang tahu? Ada submental, ada sublingual, submandibular, sama cervical, ya. Nah, cara memeriksanya bagaimana? Kalau untuk submental, operator di depan, maaf ya, diraba, jadi seperti ini. Dulu ya, begini ya. Jadi jempolnya di dagu, dengan 4 jari di bawah dagu, kita raba, maaf ya. Oke, nanti akan terasa kalau pasiennya lagi sakit, itu akan terasa adanya pembengkakan dan pasiennya akan mengeluhkan sakit dok, nyeri dok. Tapi kalau saya normal tidak ada sakit, pasiennya udah biasa aja. Itu untuk yang submental. Kalau untuk submandibular, mohon maaf, menunduk sedikit pasiennya dua tangan. Nah seperti ini, kita arahkan dari depan ke belakang. Oke, betul ya. Ditekan sedikit dan pasiennya menunduk. Nanti kalau pasiennya lagi sakit, itu pasti akan merasa nyeri
ya. Kemudian untuk cervical, mohon maaf, operator berada di depan kanan. Untuk periksa yang kanan, pasien boleh ke kiri. Boleh dengan di kiri, kita raba. Ya. Untuk memeriksa yang kiri, boleh ke kanan, kita raba juga. Ya, paham ya? Oke, selanjutnya. Oke, ini untuk bukaan mulut tadi. Boleh adek, terima kasih, semoga berpahala ya menjadi contoh. Nah, ini adalah contoh bukaan mulut. Bukaan mulut dengan jari. Normal itu 3 jari. Ya. Tapi kalau misalnya dia creaking, dia dalam perawatan orto atau lagi ada tumbuh gigi, itu biasanya kurang dari 3 jari. Ya. Biasanya pada pasien yang tumbuh gigi nomor 3 gitu. Oke, nah ini tadi yang saya contohkan untuk pemeriksaan ke EMJ dari belakang. Dari belakang pasien, kemudian ada yang kanan ini untuk pemeriksaan superligo dari dalam, kemudian ada pemeriksaan juga, nah sama ya, ini untuk pemeriksaan gingiva. Untuk gingiva itu intraoral tadi ya. Kalau sekarang kita hanya pemeriksaan memaksimalkan pemeriksaan ekstraoral saja sama deskripsi lesi. Oke, nah selanjutnya ini pemeriksaan intraoral. Nah untuk pemeriksaan intraoral ini kompleks ya, karena semua yang ada di dalam mulut ini kita lakukan pemeriksaan. Apa saja? Pemeriksaan labia, bibir, kemudian mukosa buka, pipi kiri dan kanan bagian dalam, kemudian lidah, dasar mulut, gingiva, palatum, orofaring, saliva, serta pemeriksaan seluruhan gigi-gigi. Ya, dicatat semua kondisi yang kalian temukan di dalam lembaran rekam medis, kemudian dicatat baik itu lesi normal atau patologis, itu kalian catat semuanya. Oke, ya. Kemudian ada pemeriksaan lesi, nah ini akan kita lakukan juga. Apa saja pemeriksaan lesi ini? Ada berupa jenisnya, jenis lesinya apa, kemudian jumlahnya berapa, single atau multiple, kemudian warnanya bagaimana, kemerahan atau putih, sama dengan jaringan sekitarnya atau tidak, kemudian lokasinya di mana yang disebutkan, kemudian bentuknya apakah bulat, apakah regular atau irregular. Kemudian batas tepinya bagaimana, jelas atau tidak jelas atau menggulung. Nah, kemudian ukuran, diameternya berapa, atau kalau misalnya dia tidak bulat, berapa kali berapa, ya. Kemudian tekstur permukaannya halus atau kasar. Kemudian konsistensi kenyal atau keras. Kalau lidah, tekstur permukaannya bagaimana, halus atau kasar? Kasar ya, kenapa? Karena ada papilar. Ya, kalau mukosa buka, konsistensinya yang namanya kenyal, ya. Kecuali kalau ada pembengkakan atau penebalan, itu dia akan keras konsistensinya. Seperti itu, ya. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Praktikum yang akan kita kerjakan, paham ya? Oke. Nah ini tadi praktikum pertama tadi pemeriksaan ekstraoral dan intraoral. Yang kedua ini untuk praktikum yang kedua deskripsi lesi. Ini saya jelaskan sedikit nanti sebelum kita masuk praktikumnya. Deskripsi lesi itu berupa apa saja, jenis lesi apa saja jenisnya, eritem, erosi, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Ada beberapa jenis lesi, nanti itu yang kalian catat ya. Kemudian jumlahnya, ada single, ada multiple dan lain-lain. Kemudian warnanya, ada putih, ada merah, kekuningan, kebiruan, atau sama dengan jaringan sekitarnya atau berbeda dengan jaringan sekitarnya, itu kalian sebutkan. Kemudian lokasinya harus jelas di mana, di mukosa bukal pipi kanan dekat regio gigi berapa gitu ya. Kemudian bentuknya apakah bulat, apakah oval, linear dan lain-lain. Nah, selanjutnya batas tepi. Nah, batas tepi tadi jelas atau tidak jelas, rata dengan sekitar atau lebih tinggi dan lain-lain. Kemudian ukurannya, kalau dia bulat dia diameter, tapi kalau tidak bulat dia panjang kali lebar ya. Kemudian konsistensinya tadi apakah lunak, apakah keras, kenyal atau kaku. Kemudian tekstur permukaannya halus, halusnya seperti apa, apakah seperti ludu, bergelombang, kasar dan lain-lain. Kemudian adakah indurasi atau tidak, pembengkakan atau tidak, atau penonjolan atau tidak ya. Kemudian apakah bertangkai atau fluktuatif. Movable artinya bisa ketika kita pencet palpasi dia akan berpindah, itu dia movable ya. Sampai di sini paham ya untuk mendeskripsikan lesi. Jadi nanti ketika ada gambar kalian tinggal menuliskan saja bagaimana deskripsi lesi. Apa saja yang harus ada di deskripsi lesi, semua ini, batas tepi, ukuran, konsistensi, jenis, warna dan lain-lain ya. Oke. Kemudian nah kita masuk ke kegiatan praktikumnya. Yang pertama melakukan pemeriksaan ekstraoral teman-teman. Silahkan diatur kursinya berdua-berdua
Siapa yang menjadi operator dan siapa yang menjadi pasien terserah, bebas. Ya, saya akan bagikan hands tool. Perlu masker? Ada, masing-masing. Kalau nggak ada masker boleh ya, sebelah sini ya. Yuk, silakan dimulai. Silakan satu orang, berdua. Yang satu jadi operator, yang satu jadi pasien. Ya, silakan kalau yang mau masker sebelah sini. Dan kita harus menggunakan handphone. Ya. Oke, boleh kalau misalnya ragu, kita buka lagi di sini ya, apa saja yang harus dilakukan pemeriksaan di ekstraoral. Yang pertama wajah. Oke, wajah. Kalau buat mata tuh pakai senter. Simetris apa enggak? Enggak ada ya, ini aja yang lebih kayak saya dari Oke. Ada yang mau dicontohkan dulu? Oke, wajah. Untuk melihat wajah harus dari depan. Pasiennya tidak boleh senyum. Dalam keadaan biasa, netral. Oke, netral. Netral. Dia tarik garis. Dalam keadaan yang netral, oke ini netral. Biasanya kalau asimetris itu kalau ketika lagi pakai ada pembengkakan, nah kalau kalian kalau foto ada angle kiri, angle kanan ya, nah berarti itu asimetris. Berarti itu wajahnya asimetris. Asimetris itu bukan berarti tidak apa ya. Nah, asimetris. Selanjutnya mata. Oke, mata kita di center. Oke, silahkan. Oke, apa dulu? Konjungtiva yang bawah. Oke, menurut kamu warnanya pucat atau tidak? Tidak, berarti non anemis. Oke, sekarang skleranya yang putihnya, warnanya putih atau tidak? Putih, berarti bagus teri. Sekarang pupilnya. Oh, kecil. Oke, normal ya. Oke. Ya, sekarang boleh bukaan mulut, TNJ dan kelenjar mandibula. Boleh dilihat handphonenya. Bukaan mulut, pasiennya disuruh buka mulut. Oke. Tutup. Kira-kira penutupannya segaris nggak atau kiri ke kanan? Itu yang benar. Oh ya, berarti kamu udah kasih. Saya juga klik. Itu ya clicking ya. Ini Coba. sedikit pucat ya. Kekurangan ini ya. Oh ya. Pusing. Oke. Ini untuk TMJ. Pasiennya buka, tutup. Nah ada kedengaran sesuatu kan clicking. Kenapa kamu mengingat terus sisi? Aku nggak bisa ditutup Oh, lagi. iya, kamu nggak mau dong. Karena ketawa ya. Ya benar. Ya berarti ada clicking ya. Ada clicking. Sekarang menyimpulkan sub pelenjar ya, pelenjar. Dari depan ya. Sub mental dari depan. Tangan Ya. Kita akan mulai. Oke. Sekarang kita maaf ya ibu. Mana ada kata sedikit deh. Nah, oke. Normal ya. Kalau buka mulutnya ya. Buka, tutup. Ya, buka. Oke. Ke kanan. Dua. Kanan. TMJ-nya gimana tadi? Coba ini boleh. Oh ya, boleh. Pelenjar. Ini ya. Tunggu dulu. Ini kan. Ada di depan, ada di depan, ada di depan. Oke. Pasiennya diarahkan menghadap ke kanan. Oke. Oke, sebelah sini. Udah dong. Udah, oke. Kalau sebentarnya udah? Udah. Kalau semuanya bulannya udah? Udah. Normal semua? Normal. Oke, paling TMJ-nya tadi ya. Iya. Tadi kamu harus pindah ke kanan, ya. Oke, selanjutnya. Udah sampai mana tadi? Tadi udah di sini nggak sakit ya. Udah sakit. Oke, udah rasa sakit. TMJ-nya bagaimana? Normal? Tidak ada clicking. Oke. Ini pijit dok. Ini udah? Sebelah sini. Oke, buka mulut, tutup, buka lagi. Yang dibuka, yang ditutup giginya, bukan bibirnya. Oke, ada bunyi clicking? Tidak ada. Bukannya juga normal. Ya sekarang, Dev ya, bukaan 3 jarinya bagaimana? Boleh, boleh. Langsung boleh. Kalau bisa 3 jari. Normal dong. Normal 3 jari. Oke, paham semuanya ya?
Matanya gimana tadi mata? Normal semua? Ada yang anemis, ada daging sapi ya, anemis ya. Artinya harus banyak makan daging sapi, ya daging sapi atau vitamin, ya. Oke, paham ya semua pemeriksaan intraoral ya. Untuk pemeriksaan intraoral, mau dicontohin tapi ada satu yang sebagai model yang mau diperiksa intraoral. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Oke, ya. Untuk pemeriksaan intraoral. Mau kan? Ada yang mau? Ini udah saya sterilin ya. Ada yang mau? Bener dimasukin loh. Oke, sebelah sini deh. Oke. Kita lakukan pemeriksaan. Ya, enggak. Oke, silakan. Nah, ini saya contohin ya, ada di sini ya. Kita pemeriksaan intraoral. Ya, seharusnya normalnya di dental unit ya, sebentar ya. Normalnya di dental unit, tapi karena kita praktikum, jadi kita di sini aja ya. Oke. Pastikan proteksi untuk dokter dan untuk pasiennya ya, jadi jangan hanya untuk dokternya saja ya. Harus menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan harus sesuai ukurannya ya, karena nanti kalau kegedean akan menyulitkan kalian menggunakan alat ya. Oke, selanjutnya proteksi untuk pasien. Oke, mohon maaf ya, ini kita namakan slabber. Ini normal kita pakai pada saat pemeriksaan pasien di dental unit. Oke, maaf ya. Oke. Untuk pemeriksaan rongga mulut, untuk mukosa kita menggunakan 2 kaca mulut. Kalau untuk pemeriksaan gigi kita menggunakan kaca mulut dan sonde. Tapi untuk lesi rongga mulut mukosa menggunakan 2 sonde. Apa yang kita lakukan pemeriksaannya? Boleh kita mulai? Oke. Biar kalian nggak bingung ya, biar tidak ada yang kelewatan, kalian harus dari kanan ke kiri, atas, kemudian ke bawah, dari kiri ke kanan. Jadi searah jarum jam semua, jadi nggak ada yang kelewatan. Oke, kita mulai. Mohon maaf, buka mulutnya, maaf. Dari mukosa sebelah kanan, pasiennya boleh menengadah kalau di dental unit ya. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, apakah ada terlihat lesi atau tidak? Lesi itu tadi seperti apa? Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang sariawan, dan lain-lain ya. Oke, seperti ini. Mukosa buka kanan tidak ada. Lanjut ke mukosa buka kiri. Oke, kita buka lagi yang lebar. Oke, apakah mukosa buka itu hanya di sebelah sini saja? Tidak, harus sampai ke belakang. Dan misura bibir juga harus dapat ya. Oke, maaf lagi dibuka. Nah, setelah itu kita buka gingiva atas. Gingiva bagian posterior kanan, kemudian gingiva posterior yang bagian labial ya, kemudian sebelah sini. Oke, gingiva posterior kanan, kemudian yang kiri bawah, depan bawah, kemudian yang kanan bawah. Warna gingiva normal adalah pink coral ya. Kalau misalnya warnanya merah atau bengkak, itu artinya sudah ada ya, sudah ada inflamasi ya, mungkin gingivitis atau periodontitis dan lain-lain. Oke, kemudian apa lagi yang kita lihat tadi? Masih ingat apa aja yang kita lihat tadi? Ya, bagian intraoral apa aja tadi? Oke, apa lagi? Bibir. Oke, kita lihat bagian bibirnya ya, apakah ada pembengkakan atau tidak ya. Bagian dalamnya harus dilihat juga. Nah, ternyata ada sariawan ya. Oke, kemudian yang bagian atas seperti ini, mohon maaf, seperti ini ya, dilihat benar-benar dibuka semuanya secara keseluruhan. Oke, kemudian lidah, boleh dijulurkan lidahnya. Oke, nah terlihat ada bintik-bintik warna hitam ya, apakah itu normal? Normal, itu hyperpigmented papilla ya. Sayangnya dapat nggak? Dapat. Oke, kemudian udah bibir, udah apalagi? Gingiva udah, palatum. Kalau palatum kita menggunakan kaca mulut, boleh dibuka mulutnya. Nah, kita lihat apakah ada warna yang berbeda atau tidak. Kemudian kita lakukan perabaan. Kita raba, kita palpasi. Ada torus atau tidak. Kalau ada torus berarti ada pembengkakan. Ketika kita raba dia menonjol. Ya, kalau kalian mau coba boleh ambil handscoon-nya untuk masing-masing aja.
ada palatuk, ada torus atau tidak ya. Kemudian orofaring, mohon maaf, buka yang lebar, julurkan lidahnya. Oke, tutup. Nah, nanti di orofaring itu apakah ada lesi atau tidak? Apakah ada amandel istilahnya? Ya atau tidak? Ya, apakah ada lesi? Karena bagian orofaring itu juga banyak lesi biasanya ya, sariawan kecil-kecil. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau mencoba? Nanti coba masing-masing ya. Oke. Oke, silakan. Terima kasih. Siapa namanya? Alisa. Alisa, makasih Alisa ya. Semoga dapat pahala juga sama kamu. Makasih dong. Oke. Oke. Oke, praktikum penjelasan matematika seperti itu. Untuk deskripsi lesi kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk yang kali ini selesai, jadi kalian untuk tujuan umumnya sudah bisa ya melakukan pemeriksaan ekstra oral dan intraoral secara lengkap. Yang ekstra oral tadi harus lengkap mata, kemudian TMJ, bukaan mulut, kelenjar limfa dan lain-lain. Dan untuk pemeriksaan intraoral yang paling penting itu menyeluruh, jangan lupa gigi-gerigi. Oke, silahkan duduk seperti biasa lagi sebelum kita tutup. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Kira-kira pemeriksaan ekstra oral ini kita fungsinya untuk apa? Kalau pasien datang, apakah semuanya harus dilakukan pemeriksaan ekstra oral? Tidak, ya betul, tidak. Yang kita lakukan pemeriksaan ekstra oral ini adalah ketika pasiennya ada penyakit seperti lesi. Nah, itu baru kita lakukan pemeriksaan ekstra oral. Tapi biasanya kalau untuk sakit gigi kayak pulpitis dan lain-lain itu tidak perlu melakukan pemeriksaan ekstra oral. Oke, cukup sekian praktikum kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstra oral dan intraoral lagi nanti menggunakan rekam medis. Nanti kalian akan menuliskan temuan-temuan pada mulut pasien kalian, teman kalian disalin ke dalam rekam medis. Misalnya di gingifanya ada sariawan, tadi kan ya ada sariawan, kita catat sariawannya ada di mana. Berarti terdapat lesi, ulceratif di mana dengan regio apa, kemudian warnanya seperti apa, kemudian batas tepi dan lainnya seperti apa. Oke, cukup sekian praktikum kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.